Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Linguistik Umum yang akan menjelaskan tentang konsep langue dan parole. Saya Siti Murnifatul Ukraniah, NIM 2010221019 yang akan menjadi moderator dan beberapa pemateri. Dan teman saya, Sofi Ali, yang akan menjadi pemateri dalam presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, sebentar lagi Sofi Ali akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep langue dan juga parole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri, saya perkenalkan nama saya Sofi Ali yang akan menerangkan materi tentang langue dan parole. Apa sih pengertian langue dan parole? Langue dan parole merupakan istilah dalam ilmu linguistik yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dalam buku Cours de linguistique générale atau pengantar linguistik umum. Jadi terdapat 3 kata di dalam bahasa Prancis yang mengungkapkan pengertian bahasa, yakni langue, langue, dan parole. Meskipun demikian, ketiganya cukup berbeda, sehingga Ferdinand de Saussure memanfaatkan ketiganya untuk mengungkapkan aspek-aspek bahasa. Perbedaan yang ada pada ketiganya memungkinkan Ferdinand de Saussure mendeskripsikan bahasa sebagai benda atau objek yang dapat diteliti secara ilmiah. Langue adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Manusia dapat menyampaikan perasaan, keinginan, pemikiran, ataupun perintah pada lainnya. Kemampuan inilah yang disebut dengan langue. Langue ini bersifat abstrak dan juga bersifat universal. Sebab langue adalah satu sistem lambang bunyi yang digunakan manusia pada umumnya, bukan manusia pada suatu tempat atau masa tertentu. Istilah kedua dari konsep de Saussure tentang bahasa adalah langue. Langue adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Langue merepresentasikan hasil berpikir bersama dan bersifat internal dan pada masing-masing individu atau bersifat kolektif. Karena berada di luar jangkauan kemampuan seseorang individu untuk mengubahnya. Saussure mengatakan bahwa langue merupakan keseluruhan kebiasaan atau kata yang diperoleh secara pasif yang diajarkan dalam masyarakat bahasa dan memungkinkan para penutur saling memahami dan menghasilkan unsur-unsur yang dipahami penutur dan masyarakat. Langue adalah pengetahuan dan kemampuan berbahasa yang bersifat kolektif dan dihayati bersama oleh semua warga masyarakat. Langue bersenyawa dengan kehidupan masyarakat secara alami. Eksistensi langue memungkinkan adanya parole, karena parole adalah ucara aktual, cara pembicara bahasa untuk mengekspresikan dirinya. Jadi masyarakat merupakan pihak pelestari langue. Jika istilah langue dan langue bersifat abstrak, maka istilah yang ketiga dari konsep Saussure tentang bahasa yaitu parole yang bersifat konkret. Karena parole itu merupakan pelaksanaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam bahasa Indonesia bisa dipadankan dengan bahasa dalam kalimat
Kalau Kiai Abdul Wafi, pidato bahasanya penuh dengan kata demikian. Jadi paroli itu bersifat nyata dan dapat diamati secara empiris. Paroli menandai perwujudan tindakan, pernyataan, dan ujaran berbahasa seseorang individu melalui kombinasi pengguna konsep dan bunyi yang merepresentasikannya. Tata bahasa yang tertuang dalam buku atau kosakata dalam kamus merupakan langue, sedangkan ujaran atau tulisan yang kita hasilkan saat berkomunikasi lisan atau tulis yang bisa saja di dalamnya terdapat kesalahan, pengulangan, atau penyederhanaan merupakan parole. Dalam parole harus terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu kombinasi kode bahasa atau tanda baca yang dipergunakan penutur untuk mengungkapkan gagasan pribadinya. Dan yang kedua, mekanisme psikis. Fisik yang memungkinkan seseorang mengungkapkan kombinasi-kombinasi tersebut. Parole lah yang membuat langue berubah dan kesan-kesan yang kita tangkap pada saat kita mendengar orang lainnya mengubah kebiasaan bahasa kita. Jadi antara langue dan parole saling terkait karena langue sekaligus alat dan produk dari parole. Dengan demikian, menurut Saussure, kajian linguistik akan mencakupi parole yang menitik beratkan ujaran individual dan langue yang menitik beratkan sistem linguistik bahasa itu. Pembedaan kajian bahasa atas langue dan parole merupakan pernyataan. Mohon maaf. Oke, beralih kepada teman saya. Lanjut. Mohon maaf, barusan ada kendala sinyal. Sekarang kita lanjut ke konsep dari langue dan parole. Oke, terima kasih. Untuk konsep langue dan parole, dalam buku Cours de Linguistique Générale, Ferdinand de Saussure tidak hanya membahas pengertian istilah bahasa sebagai langue dan parole saja. Kajiannya juga difokuskan pada konsep yaitu A. Telaah sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronik adalah mempelajari bahasa pada satu kurun waktu saja. Pendekatan sinkronik berusaha menganalisis bahasa sebagai sistem komunikasi yang ada dalam kurun waktu tertentu. Dan sedangkan telaah bahasa diakronik itu telaah bahasa sepanjang masa. Bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Pendekatan diakronik berusaha menyelidiki sejarah bahasa, hubungan antar bahasa, serta merekonstruksi bahasa yang telah hilang atau bahasa proto. Linguistik historis dan fisiologi merupakan cabang ilmu bahasa dengan pendekatan diakronik yang pada zaman Saussure begitu dominan dan dianggap sebagai satu-satunya pendekatan kajian bahan yang mungkin dilakukan. Dalam bahasa yang hampir sama, Berger tahun 2005 menjelaskan bahwa yang dimaksud diakronik oleh Saussure adalah historis. Dan sedangkan sinkronik merupakan analitik, sehingga analisis teks secara sinkronik akan melihat keterkaitan antar elemen dalam teks itu. Sedangkan secara diakronik bertujuan untuk melihat bagaimana narasi dalam teks itu berkembang.
Berger juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan fenomena diakronik dan sinkronik, Saussure membandingkan kajian bahasa dengan kegiatan membelah atau memotong pohon. Bila membelahnya, kita akan melihat lapisan pohon dari pangkal hingga ujung. Sedangkan bila memotongnya, kita akan melihat lapisan pohon yang membentuk lingkaran. Dalam pandangan Berger, analisis sinkronik ditandai oleh kesimultanan, kestatisan, maaf, agak nyadat. Waktunya bersifat instan, kajian atas relasi dan dalam sebuah sistem, pemusatan pada analisis dan bersifat paradigmatik. Sedangkan analisis diakronik bersifat konsekutif, evolusioner, menggunakan sudut pandang historis, melakukan kajian atas relasi dalam rentang waktu, serta memusatkan diri pada perkembangan dan bersifat sintagmatik. Dan yang B, perbedaan signifian dan signifi. Signifian dan signifi atau bentuk atau makna, setiap tanda linguistik dibentuk oleh dua buah komponen yang tidak terpisahkan, yaitu signifian dan signifi. Dalam konsep ilmu semiotika, yang merupakan ilmu yang mempelajari tanda dan simbol dan penggunaan atau penafsirannya, konsep ini digagas oleh Ferdinand de Saussure di dalam bukunya yang berjudul Kajian Linguistik. Ia menjelaskan bahwa suatu tanda tidak hanya ada dalam bentuk citra bunyi, tetapi juga dalam bentuk pemahaman. Maka dari itu ia membagi tanda menjadi dua komponen. Apa saja? Yaitu penanda atau citra bunyi dan petanda atau pemahaman. Menurut Louis Helmholtz, penanda merupakan sesuatu yang bersifat materialistik atau yang bisa diindrakan. Dan sementara petanda adalah konsep pikiran. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologi yang timbul dalam pikiran kita. Dan sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Dengan kata lain, bahwa signi sama dengan kata, signifi sama dengan makna, dan signifian sama dengan bunyi bahasa atau bentuk bahasa. Dan yang C, hubungan antara sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam tuturan serta bersifat linear. Hubungan ini terdapat dalam fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Hubungan sintagmatik diuji dengan cara permutasi, yaitu perubahan urutan satuan-satuan unsur bahasa. Hubungan sintagmatik dapat terjadi pada setiap tataran analisis bahasa. Hubungan sintagmatik menunjukkan hubungan makna dan fungsi antara satuan bahasa sesuai tataran. Jadi hubungan sintagmatik dapat juga berarti hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan. Dan sedangkan hubungan paradigmatik yaitu hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan ini bisa dilihat dengan cara substitusi. Ya, selanjutnya untuk contoh Langwe dan Parole. Dari contoh Langwe, ya, Langwe, ya, Ali. Contoh-contoh Langwe dan Parole. Ya. Gimana?
Aku yang menjelaskan tentang contoh langue dan parolenya. Oh ya, mohon maaf, bergantian. Ya, silakan Mbak, siapa namanya? Mbak Rani. Dari contoh langue merupakan perangkat bahasa yang disepakati secara kolektif. Tanda bahasa tersebut dapat menjadi lambang tulisan yang konvensional. Langue tidak bisa dipisahkan antara bunyi dan gerak mulut. Langue juga merupakan suatu sistem tanda yang mengungkapkan gagasan. Nah, langue bisa muncul secara alamiah pada diri manusia. Contohnya, tempat untuk duduk dinamakan kursi, dan tempat untuk menimba ilmu dinamakan sekolah. Dari situ kan kita tahu bahwa kursi itu adalah tempat untuk kita bisa duduk, dan sekolah itu adalah tempat untuk kita bisa belajar dan menimba ilmu. Selanjutnya adalah contoh dari parole. Parole adalah perwujudan langue pada individu. Parole bukan fakta sosial karena seluruhnya merupakan hasil individu yang sadar, termasuk kata apapun yang diucapkan oleh penutur. Contohnya parole, rumah sakit adalah tempat menampung orang sakit. Kursi adalah tempat untuk duduk. Seperti itu. Langue perlu agar parole dapat saling dipahami dan parole juga perlu agar langue dapat terbentuk. Dengan kata lain, secara historis, fakta parole selalu mendahului langue. Nah, teman-teman, dari kesimpulan tentang konsep langue dan parole ini, dapat kita simpulkan bahwa langue adalah sebuah sistem abstrak mengenai konsep suatu bahasa, sedangkan parole adalah bentuk konkret atau pengejawantahan dari sebuah langue. Oleh karena itu, bentuk parole suatu bahasa lebih banyak dari languenya. Dan beralih pada saya, dan saran untuk materi yang satu ini, penulis tentunya masih menyadari jika makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Ya, penulis akan memperbaiki makalah ini dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Dan sekian dari saya. Monggo bila ada yang ditambahin pada teman Ya, saya, Rani. ya itulah penjelasan dari konsep Mungkin langue dan parole yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami jelaskan bisa diterima baik oleh teman-teman dan Bapak dosen. Semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari amin. saya, Siti Timur Rifatul Ukrania, dan teman saya. Dan saya Sofi Ali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekian, terima kasih.